Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Joktiviani Maulana. Saya adalah salah satu anggota yang akan mewakilkan menjawab pertanyaan dari tugas yang telah Ibu berikan. Nah, kelompok kami memiliki 4 anggota. Yang pertama adalah ketuanya, Riyandi. Yang kedua adalah Yuranti sebagai anggota, Nur Eka Vinayanti sebagai anggota, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Trianti Oktaviani Maulana. Nah, pada mata kuliah manajemen kesehatan wilayah ini, kami mengambil penelitian tentang penerapan ilmu gizi berbasis makanan khas daerah pada pendidikan formal. Nah, di sini kami akan membahas 7 pembahasan, tentunya yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah keunggulan dari makanan khas daerah, yang ketiga adalah manfaat penggunaan, yang keempat adalah ide kegiatan, yang kelima adalah contoh ilustrasi, yang keenam adalah analisis, dan yang terakhir adalah upaya rekomendasi dari kelompok kami. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Tentunya di sini kami akan membahas tentang masih rendahnya pelayanan kesehatan yang bersifat preventif dan promotif kepada masyarakat yang didukung oleh upaya penanganan masalah kesehatan yang sebagian besar tertuju kepada orang sakit, yang mengakibatkan terwujudnya kegiatan yang hanya mau menyehatkan orang yang sakit saja, sedangkan orang yang sudah sehat tidak mau ada upaya untuk tetap sehat dan lebih produktif lagi. Itulah kesalahannya. Nah, salah satu upaya untuk menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan kesehatan adalah meningkatkan pengetahuan tentang makanan bergizi yang didasarkan pada khas daerah melalui makanan khas daerah, melalui pendidikan formal di tingkat TK, SD, SMP, maupun SMA. Nah, keunggulan dari makanan khas daerah tersebut yaitu makanan khas daerah mempunyai cita rasa yang pastinya sudah sangat enak ya, karena dari daerah masing-masing dan perlu dikembangkan lagi sebagai bagian dari pelestarian budaya Indonesia. Kemudian sudah tentu hal ini harus terintegrasi dengan upaya lain yang terkait dengan keberadaan makanan khas tersebut. Pemanfaatan dan proses-proses yang lainnya sehingga meyakinkan bahwa makanan khas daerah ini dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit. Jadi itu makanan khas daerah ini adalah salah satu solusi bagi masyarakat yang sangat susah untuk menerapkan makanan bergizi ya. Tapi dari keunggulan makanan khas daerah tersebut, itu adalah salah satu keuntungan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan makanan yang bergizi. Nah, ilmu tersebut adalah ilmu gizi dan ilmu kesehatan secara umum. Sangatlah cocok dipadukan dengan ilmu gizi tersebut, ya kan? Sehingga dapat diistilahkan dengan kata ilmu gizi berbasis makanan khas daerah. Nah, manfaat penggunaan makanan khas daerah tersebut, yaitu yang pertama adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang guna terciptanya keluarga yang sadar gizi dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal agar tidak adanya lagi kekurangan gizi yang ada di Indonesia ini dengan solusinya dengan penggunaan makanan khas daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah melestarikan kekayaan budaya Indonesia tentang makanan khas daerah yang bernilai gizi tinggi. Jadi walaupun makanannya khas daerah yang tidak modern, tapi memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Nah, ide kegiatan penerapan ilmu gizi yaitu berbasis pada makanan daerah kan. Contohnya itu seperti makanan khas Gorontalo yang mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi, baik secara karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Contohnya saja pada makanan Binte Biluhuta, Piritode Ilahe, kue Bugis, Iliaya, kue Kerawang, dan lain-lain. Nah, apabila kita lihat dari makanan khas Gorontalo ini yang mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi, kita bisa menghubungkan dengan aktivitas yang dilakukan orang Gorontalo. Dapat diartikan bahwa orang Gorontalo adalah kelompok orang yang sangat bekerja keras.
Ini masih dapat ditemukan pada kebiasaan para petani di Gorontalo yang berangkat ke sawah atau ke ladang setelah sholat subuh, kemudian kembali lagi ke rumah untuk sholat zuhur, untuk beristirahat, dan kemudian dilanjutkan lagi untuk ke sawah. Setelah itu kembali ke rumah lagi pada saat sebelum sholat maghrib. Nah, dari kegiatan dan kebiasaan kerja yang dilakukan oleh orang Gorontalo tersebut, dapat menyebabkan terjadinya keseimbangan aktivitas tubuh dengan jumlah energi yang dikonsumsi setiap hari. Jadi, makanan khas Gorontalo ini kan memiliki nilai gizi yang sangat tinggi ya, baik karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Walaupun mereka mengkonsumsi makanan tersebut sangat tinggi nilainya, tetapi seimbang dengan pekerjaan yang dia lakukan setiap hari. Nah, contoh ilustrasi penerapannya berdasarkan tingkatan sekolah. Tadi kan sudah dijelaskan ada tingkatan PAUD, SD, TK, SMP, maupun SMA. Nah, yang pertama adalah PAUD. Yang kedua adalah SD, yang ketiga SMP, dan yang terakhir adalah SMA. Nah, pada anak PAUD itu sebaiknya diajarkan untuk belajar mencuci tangan yang baik dan benar, serta makan sayur, membiasakan makan sayur, ikan, tahu, tempe, serta makanan-makanan yang bergizi lainnya, agar terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, yang kedua adalah SD. SD ini tentunya kita harus mengajarkan kepada anak bagaimana sih caranya menghindarkan makanan antara memilih makanan yang sehat atau makanan yang kurang sehat, yaitu dengan cara menghindari makanan yang menggunakan penyedap buatan atau pewarna buatan. Biasa tuh kan ada kan makanan jajanan-jajanan di sekolah yang memakai pewarna itu. Nah, dari situ kita bisa memberitahu kepada anak-anak agar tidak memilih makanan yang tidak sehat atau kurang sehat tersebut. Nah, yang ketiga adalah SMP. Sudah paham tentang perubahan fisik, yang dialaminya terkait dengan kebutuhan gizi yang lebih banyak. Jadi semakin besar atau terutama itu pada wanita ya, karena haid dan peningkatan aktivitas pada lelaki itu kan sangat kuat ya, apalagi sudah umur belasan tahun SMP tersebut. Jadi tentu sangat membutuhkan lebih banyak lagi kebutuhan gizi. Nah, yang terakhir adalah SMA. SMA tentunya sudah bisa memahami ya kebutuhan gizi yang ada di dalam diri kita. Makanya anak yang sudah SMA itu harus lebih bisa memahami tentang makanan yang dibutuhkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan untuk kebugaran. Serta yang selanjutnya adalah analisis ide yang terdapat di Kalimantan Barat. Nah, ini terdapat di Kalimantan Barat itu kan merupakan provinsi yang sangat majemuk dan heterogen ya. Mayoritas di Kalimantan Barat ini memiliki 4 suku, yaitu Dayak, Melayu, Jawa, serta Tionghoa. Kurang dari itu seperti Madura, Bugis, Sunda, Batak, Banjar, serta masih banyak lagi. Nah, salah satu dari kelompok kami yang kami ambil yaitu seperti makanan khas Sambas, seperti bubur pedas yang memiliki di dalam makanannya yang memiliki berbagai macam protein ya, serta yang kedua adalah makanan khas Melayu Pontianak yaitu mie sagu, serta makanan khas tradisional Tionghoa seperti kieu goreng, kieu rebus, serta masih banyak lagi makanan khas daerah. Tapi hanya sebagiannya saja kelompok kami yang mengambil dari makanan khas daerah tersebut. Nah, lanjut. Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Hardiansyah, mengatakan pihaknya bersama Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia mengapresiasi pemerintah daerah yang mengembangkan pangan sepinggan tradisional sebab dinilai memiliki keunggulan gizi yang sangat tinggi. Bisa diistilahkan seperti memenuhi prinsip yang seimbang, yakni mengandung karbohidrat, lauk, serta sayuran dan buah-buahan. Seperti pada makanan khas daerah yang ada di Kalimantan tadi. Nah, yang terakhir adalah upaya rekomendasi dari kelompok kami, yaitu seperti yang pertama adalah promotif, preventif, kuratif, serta yang terakhir adalah rehabilitatif.
Nah, 4 jenis pelayanan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam mencapai keadaan kesehatan yang diharapkan. Upaya preventif lebih baik daripada upaya kuratif, karena upaya preventif dapat dilakukan melalui pengaturan makanan yang bergizi serta olahraga yang secara teratur untuk mengimbangi kebutuhan gizi kita tersebut dalam bentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, saran dari kelompok kami diharapkan pengenalan dan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat terkait manfaat dan nilai gizi yang terdapat pada makanan khas daerah memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, baik itu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwa makanan khas daerah ini sangat memiliki kaitan yang sangat tinggi ya, baik bagi kebutuhan gizi kita, karena di dalam makanan khas daerah kita tersebut memiliki berbagai kandungan-kandungan yang sangat bergizi. Jadi bagi yang tidak menyukai atau tidak terbiasa dengan uh, cara makanan bergizi, yaitu bisa salah satunya dengan cara menggunakan makanan khas daerah tersebut, karena makanan khas daerah itu sudah pasti kita sukai, ya kan? Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 3. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.